Panjang hari kemarin hingga dini hari tadi. Kasus praktek dokter kecantikan gadungan yang terungkap polisi, serta perkembangan penyelidikan peredaran beras plastik yang semakin meresahkan warga akan mengisi redaksi pagi sepanjang 1 jam ke depan. Ya, dan pemirsa, redaksi pagi hari ini kami buka dari Jakarta. Tawuran antara warga di Klender, Jakarta Timur terjadi Kamis dini hari tadi. Warga gunakan senjata tajam dan bom molotov. Tawuran ini baru bisa diredam beberapa saat polisi tiba di lokasi tawuran. Peristiwa ini berawal diduga dari perang petasan dua kelompok warga. Tawuran antar warga Kebon Singkong Cipinang Jagal terjadi di Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, Kamis dini hari tadi. Selain saling lempar batu dan botol, warga juga gunakan dan panah dalam tawuran tersebut. Tawuran antar warga ini terjadi selama lebih dari 3 jam. Petugas sempat kewalahan melerai aksi tawuran antar dua kubu warga ini. Bahkan tembakan gas air mata tidak serta-merta menghentikan tawuran. Eko Budi melaporkan beberapa terluka akibat terkena anak panah di bagian kaki. Tawuran baru bisa diredam beberapa saat lalu oleh petugas kepolisian. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari arah Jatinegara menuju Pondok Kopi dan sebaliknya ditutup. Kita ke Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, seorang pria diringkus warga karena mengubur bayinya yang baru berusia 4 hari. Kepada polisi, pelaku berdalih mengubur bayinya karena meninggal sesaat setelah dilahirkan kekasihnya. Ironisnya, jasad bayi dikubur di pinggir jalan tol arah Surabaya Porong. Warga desa Kedung Rejo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, hanya tertunduk malu saat dimintai keterangan di Polsek Sukodono. Pria ini diringkus warga dan diserahkan ke polisi karena mengubur bayinya yang masih berusia 4 hari. Bayi laki-laki hasil hubungan gelap ini meninggal sesaat setelah dilahirkan. Namun karena bingung, bayi akhirnya baru dikubur 4 hari kemudian. Saya mau cari dukun bayi yang berlahir, dianya nggak mau ditinggal. Dan saat itu juga ternyata bayi udah mau keluar, jadi dilahirin sama saya dan dia. Enggak, maksudnya yang inisiatif buang itu loh, siapa? Ya, kita berdua. Ironisnya, jasad bayi tidak dimakamkan secara baik. Bayi dikubur di pinggir jalan tol arah Surabaya Porong, tepatnya di desa Jumput Rejo, Sidoarjo. Naas, saat melakukan perbuatannya, pelaku dipergoki Hansip yang sedang ronda. Katanya mencari minum, ternyata apa itu? Membuang bayi kan? Membuang bayi. Setelah dievakuasi, mayat bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk divisum. Sementara ibu sang bayi, kekasih pelaku, masih berada di rumahnya di kawasan Jember. Polisi kini menyelidiki apakah pelaku mengubur bayi setelah meninggal ataukah mengubur saat bayi masih hidup. Riko Hardiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu di Samarinda, Kalimantan Selatan, lelaki pembunuh 4 anak kandungnya kemarin menjalani pemeriksaan kejiwaan. Pembunuhan terhadap keempat anaknya dilakukan pada saat masih berusia di bawah 6 bulan. Pembunuhan pertama dilakukan pada tahun 1997 dan pembunuhan terhadap anaknya sendiri terakhir dilakukan pada tahun 2008. Tim psikolog Polda Kaltim memeriksa kejiwaan Sadarian Syah alias Upi yang tega membunuh 4 anaknya yang masih balita. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui motif dan alasan pelaku yang kerap emosi saat mendengar tangisan bayi. Pada pemeriksaan yang dilakukan tertutup ini, tersangka menjelaskan kronologi saat membunuh keempat anaknya. Korban tewas bernama Santi Purwasih, usia 1 bulan, Saparudin 2 bulan, Marhat 3 bulan, dan Syahrul usia 4 bulan. Akan ada tinjauan medis ya, dokter ahli, seorang ahli yang akan menjelaskan, menyampaikan secara medis informasi yang tidak terbantahkan, supaya ini bisa menjadi kekuatan kita untuk penyidik untuk dijadikan berkas dalam suatu proses itu. Polda Kaltim juga memeriksa korban dan ibu kandungnya. Ibu korban diperiksa terkait alasan sang ibu tidak melapor kasus pembunuhan ke polisi. Untuk kelengkapan berkas, Polsekta Sungai Kunjang juga mengamankan barang bukti drum yang digunakan untuk membunuh anak pelaku. Rencananya Kamis siang ini polisi akan membongkar makam Syahrul di Samarinda, Kalimantan Timur. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, bisnis prostitusi online kini menyebar ke berbagai wilayah di tanah air. Di Denpasar, Bali, seorang mucikari muda ditangkap polisi setelah terbukti menjalankan bisnis prostitusi melalui media sosial. Ini ditangkap polisi Polresta Denpasar karena menawarkan 5 wanita pada pria hidung belang. Pelaku mengirimkan foto koleksinya pada calon pelanggan. Untuk 1 kali kencan, sang mucikari memasang tarif 500 hingga 700 ribu rupiah. Pembayaran dilakukan melalui transfer rekening. Dari setiap transaksi, pelaku mendapat upah 200 ribu rupiah. Nandang Risade Astika melaporkan polisi menyita telepon seluler, kartu ATM, serta bukti transfer dan sejumlah uang tunai. Bisnis esek-esek ini juga diiklankan di media cetak dengan kedok jasa layanan pijat. Ya, kita kembali ke Jakarta. Pemirsa, prostitusi online yang diduga melibatkan kalangan publik figur memasuki babak baru. Polatan segera mengirim berkas penyidikan kasus prostitusi di kalangan artis dengan tersangka RA yang menjadi mucikarinya. Tersangka ditangkap di kamar hotel saat bersama dengan artis pendatang baru berinisial AA. Minggu ini seluruh berkas kasus prostitusi artis dengan tersangka RA segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik saat ini masih melakukan pemberkasan. Dalam pemeriksaan selama hampir 2 pekan, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap jaringan prostitusi tersangka yang diduga melibatkan kalangan publik figur. Terungkapnya praktek prostitusi terselubung yang diduga dikoordinir tersangka RA menggemparkan kalangan dunia selebritis di tanah air. Apalagi dalam jejaring sosial tersebar daftar inisial yang diduga jaringan tersangka RA. Inisial nama beserta hari diasumsikan sebagai inisial para selebritis di tanah air. Saat kejadian, tersangka diamankan penyidik Polres Jakarta Selatan saat melakukan transaksi dengan polisi yang serta mucikari diamankan dari lokalisasi yang ditutup pada tahun 2009 lalu. Razia dilakukan puluhan polisi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung serta Polsekta Andir di lokalisasi Saritem. Di lokalisasi yang telah dinyatakan ditutup ini, polisi menemukan puluhan PSK yang sedang menanti pelanggan. Dari seluruh lokasi di kawasan Saritem, ratusan PSK akhirnya digiring menuju Polsekta Andir untuk selanjutnya dibawa ke Polrestabes Bandung. Para PSK kemudian didata dan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Bandung. Seorang pekerja seks di lokalisasi ini mengaku mendapat penghasilan 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Per hari, wanita berusia 23 tahun ini mengaku melayani 6 pria hidung belang dengan tarif Rp250.000 untuk sekali kencan. Tentunya itu berapa? Berapa biasanya? Di antara 5 juta apa 6 juta? Ya di antara 5 juta 6 juta. 6 juta ya. Per bulan mereka dapatnya. Terus itu orang tua tahu nggak? Tahu. Tahu. Oh. Tahu kerja apa? Tahu kerja karoko. Selain mengamankan 200 pekerja seks, puluhan mucikari serta pria hidung belang juga diamankan. Padahal lokalisasi ini telah ditutup 5 tahun yang lalu. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, pemirsa, dinilai meresahkan karena sering berbuat mesum di tempat kos. Pasangan mahasiswa di Banyuwangi, Jawa Timur digerebek warga. Pasangan yang masih kuliah ini kemudian diarak menuju balai kampung untuk menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya. Mahasiswi Universitas Swasta di Banyuwangi, Jawa Timur ini menangis histeris saat warga Banyuwangi, Jawa Timur menghubungi orang tuanya melalui telepon. Mahasiswi ini bersama kekasihnya tertangkap basah saat sedang berbuat mesum di kamar kosnya. Saat digerebek, sang pria mencoba mengelabui warga dengan menyembunyikan kekasihnya di dalam lemari pakaian. Namun warga yang menggeledah seluruh isi kamar akhirnya menangkap basah keduanya. Pasangan mesum ini kemudian diarak menuju balai. Ditemukan itu sedang mesum, yang laki-laki buka baju itu, terus yang perempuannya celana dalam saja itu, celana dalam saja. Maraknya aksi mesum di rumah kos membuat warga Taman
Sari Banyuwangi kini. Sementara dokter kecantikan Gadungan gunakan benang jahit, pisau roti dan gunting yang telah berkarat untuk memermak wajah pasiennya. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Hari Kebangkitan Nasional berujung ricuh. Masa memanfaatkan Hari Kebangkitan Nasional untuk menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya lantaran kebijakannya dinilai menyengsarakan rakyat. Keributan ini terjadi saat petugas mencegah mahasiswa yang berupaya memanjat pagar Istana Bogor. Adu mulut berujung saling dorong pun terjadi setelah polisi menghadang aksi segel pagar istana yang dilakukan mahasiswa. Para mahasiswa yang tergabung dalam KAMNI ini memprotes kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai makin menyengsarakan rakyat. Sebagai bentuk protes, massa lalu melempari Istana Bogor dengan buah busuk. Selain itu, massa juga melakukan aksi tidur di tengah jalan yang sempat menyebabkan kemacetan di sekitar Istana Bogor. Di Serang, Banten, keributan dengan polisi tak terelakkan saat massa mahasiswa memaksa memblokir jalan protokol Serang, Banten. Tak mau dipukul mundur, mahasiswa melawan yang berujung bentrok. Lemparan batu memancing emosi petugas dan mengejar hingga ke dalam kampus. Beberapa mahasiswa yang diamankan jadi bulan-bulanan. Hingga Rabu sore, massa mahasiswa terus bertahan di depan kampus, meminta rekan mereka yang diamankan untuk dibebaskan. Di Semarang, aksi unjuk rasa memperingati Hari Kebangkitan Nasional diwarnai keributan antara mahasiswa dan wartawan. Awalnya mahasiswa menuding para wartawan selalu salah memberitakan aksi demo mahasiswa. Adu mulut hingga saling dorong pun terjadi lantaran para wartawan tidak terima dengan tuduhan mahasiswa. Sebelumnya, massa mahasiswa melakukan aksi bakar ban di depan kantor Gubernur Jawa Tengah setelah ditolak masuk menemui anggota DPRD. Dalam aksinya, massa menuntut Presiden Joko Widodo untuk menyejahterakan rakyat. Massa pun mengancam akan kembali menggelar aksi serupa jika tuntutannya tidak dipenuhi. Tim Liputan Trans 7. Dan sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi unjuk rasa mahasiswa memperingati Hari Kebangkitan Nasional juga berakhir bentrok. Mahasiswa dan polisi yang dibantu warga terlibat saling serang. Akibatnya 2 orang wartawan dan seorang petugas polisi terluka terkena anak panah. Ya, di Jakarta keributan juga terjadi antara mahasiswa dan warga yang merasa terganggu dengan aksi blokir jalan yang dilakukan oleh mahasiswa. Hingga Rabu malam, polisi masih berjaga di depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Petugas pun menyiagakan kendaraan water cannon untuk menghalau massa mahasiswa. Rabu siang, massa mahasiswa berunjuk rasa dengan memblokir Jalan Sultan Alauddin. Bentrokan terjadi saat polisi membubarkan aksi mahasiswa yang hendak merusak kendaraan yang melintas di Jalan Alauddin. Kalah jumlah, massa mahasiswa pun melarikan diri masuk ke dalam kampus. Bentrokan kembali terjadi hingga malam hari saat mahasiswa menyerang petugas dengan lemparan batu yang dibalas polisi dengan tembakan gas air mata. Selang beberapa lama, bentrokan merembet ke kampus Muhammadiyah. Kali ini warga yang merasa terganggu dengan aksi mahasiswa terlibat saling serang dengan batu dan anak panah. Akibatnya 2 wartawan televisi dan seorang petugas polisi terluka terkena anak panah. Selain itu, sebuah warung rusak terkena lemparan batu. Bentrokan pun berhenti setelah massa mahasiswa memilih bertahan di dalam kampus. Sementara itu, keributan juga terjadi antara warga dan massa mahasiswa di depan kampus ISIP, Jakarta. Warga yang merasa terganggu dengan aksi blokir jalan terlibat saling dorong dengan mahasiswa. Keributan kembali terjadi saat polisi yang datang untuk melerai dihadang mahasiswa, hingga terjadi adu mulut dan saling dorong. Aksi blokir jalan dilakukan mahasiswa sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang semena-mena menaikkan harga berbagai kebutuhan pokok. Peristiwa ini pun sempat menyebabkan kemacetan di jalur Depok menuju Jakarta. Tim Liputan Trans 7. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tersangka dokter kecantikan Gadungan terus menjalani pemeriksaan. Saksi ahli dari dokter kecantikan Sungguhan didatangkan untuk penyidikan untuk memperkuat berita acara penyelidikan. Ya, selain memeriksa tersangka, polisi juga telah menggali keterangan dari saksi korban yang wajahnya bengkak akibat infeksi.
Polisi terus mengembangkan kasus dokter kecantikan gadungan yang membuat wajah kelima pasiennya bengkak akibat suntik silikon dan tanam benang. Hingga kini penyidik kriminal khusus Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 saksi yang menjadi korban praktek ilegal JS. Para korban mengaku tergiur dengan janji yang dijual dokter gadungan untuk memiliki bentuk wajah sesuai impian lewat suntik silikon dan tanam benang. Korban seakan tidak peduli dengan bahan dan alat medis yang digunakan, serta tempat praktek yang janggal, yakni di toilet sebuah pusat perbelanjaan. Tidak, bahwa pelaku ini tidak pernah belajar tentang ilmu kedokteran, tidak pernah sekolah, dan pendidikannya hanya sampai jenjang sekolah menengah atas, dan dia menyampaikan bisa berani melakukan praktek seperti itu karena belajar dari jaringan internet. Kepada polisi, tersangka dokter gadungan mengaku memang tidak pernah mengenyam pendidikan spesialis kedokteran. Lulusan SMA ini belajar ilmu permak wajah dengan cara berselancar di dunia maya. Selain memeriksa 3 saksi korban, penyidik juga menghadirkan saksi ahli, seorang dokter spesialis kulit kosmetik. Keterangan saksi ahli memperkuat dugaan jika alat medis dan bahan kimia yang digunakan dokter palsu tidak memenuhi syarat kedokteran. Apalagi benang yang digunakan untuk tindakan tanam benang adalah benang yang biasa digunakan untuk menjahit. Tak hanya itu, dokter abal-abal juga menggunakan pisau roti dan gunting yang telah berkarat. Bahan kimia yang sama sekali tidak standar untuk ukuran medis, apalagi untuk dunia kecantikan ya. Untuk intinya apa? Jenis yang sama dan digunakan tersangka dokter kecantikan palsu. Kedatangan tim dari unit reserse kriminal khusus Polres Metro Jakarta Selatan ke toko Brata Cem di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu sore, berdasarkan temuan dari kwitansi pembelian yang disita dari tangan tersangka. Hal ini dilakukan penyidik untuk mencari obat sejenis yang digunakan untuk menyuntik para pasien dokter kecantikan gadungan itu. Karyawan toko mengaku mengenal dokter kecantikan palsu ini dengan nama JS, yang mengaku berprofesi sebagai dokter sebuah klinik di pusat perbelanjaan Ambasador Jakarta Selatan. JS juga dikenal kerap memaksa meski ada prosedur yang digunakan untuk membeli obat-obatan tersebut. Jenis barang ini juga akan diperiksa ke BPOM sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Ini resmi, namun barang-barang dibeli oleh JS benar adanya mereka yang menjual. Fakih Haitami, Jakarta. Pemirsa, pasca laporan warga Bekasi atas dugaan beredarnya beras plastik, petugas merazia sejumlah pasar di beberapa dengan berbagai langkah, salah satunya dengan cara mengunyah beras mentah untuk memastikan keasliannya. Ya, beruntung dalam razia di beberapa pasar, petugas dijajakan di 3 pasar Kabupaten Sukabumi. Selain memakan beras mentah-mentah, dengan jeli, petugas juga menyentuh butiran-butiran beras untuk memastikan di Sukabumi tidak meresahkan warga. Sidak petugas gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di sejumlah kios beras tidak menemukan adanya beras sintetis. Petugas juga menghimbau agar warga tidak perlu merasa khawatir. Razia beras palsu juga berlangsung di sejumlah kota, termasuk di daerah penghasil beras Cianjur, Jawa Barat. Disperindak menyisir satu demi satu pasar yang ada untuk memeriksa beras yang dijajakan. Hasil beras palsu yang diduga diimpor dari Tiongkok. Namun petugas menghimbau kepada pedagang dan distributor untuk segera melapor jika menemukan beras impor janggal yang masuk kriteria sebagai beras palsu. Di Surabaya, Jawa Timur, Polrestabes Surabaya dan Disperindak Jawa Timur merazia pasar Bendul Merisi. Pedagang mengaku sebagian besar beras yang dijual adalah beras hasil pertanian di tanah air. Pengakuan pedagang terbukti karena petugas selain memeriksa beras, petugas juga menunjukkan kepada pedagang cara menguji apakah beras asli atau palsu. Masukkan ke dalam air. Jika beras mengapung, maka bisa dipastikan beras adalah terbuat dari sintetis plastik. Ini 1, 2, 3 ini kita uji, kita masukkan di air, tenggelam. Tapi kalau informasi yang kita dapat, tidak tahu ini informasinya tadi dari mana, katanya ngambang. Nah, itu loh, kita kan belum ketemu yang ngambang ini tadi ya.
Dengan tidak ditemukannya beras plastik di Surabaya, petugas berharap masyarakat untuk tidak perlu resah dan mengonsumsi beras seperti biasanya. Tim Liputan Trans 7. Ya, meskipun razia beras plastik di sejumlah pasar terus berlangsung, keresahan warga belum juga mereda. Kini ibu-ibu rumah tangga lebih teliti dan jeli dalam memilih beras yang akan dikonsumsi oleh keluarganya. Ya, sayangnya kehati-hatian ini justru membuat pedagang beras merugi karena omsetnya turun hingga 40%. Kios yang diduga menjual beras sintetis di sebuah pasar kawasan Mustika Jaya, Bekasi masih tutup. Tidak ada aktivitas atau transaksi jual beli di balik garis polisi yang membentang. Inspeksi mendadak yang digelar Dinas Perdagangan Selasa siang membuat warga lebih waspada dan jeli dalam memilih beras. Beberapa di antaranya menyiasati dengan membeli beras secara eceran agar bisa memeriksa lebih sukses. Kalau lewat beli beras biar baunya. Kalau memang dia aroma kan, kalau beras yang aroma memang dia beras itu kan baunya beda. Ada aroma apa pagi yang baru itu. Ya cemas sudah pasti ada lah. Takut nanti kita salah beli lagi. Ya walaupun kita nggak pernah, takutnya salah gitu. Namun kehati-hatian warga berdampak pada pedagang beras yang berjualan di sekitarnya. Para pedagang beras mengaku omsetnya merosot hingga 40%. Berbagai langkah ditempuh pedagang guna meyakinkan pembeli jika beras yang dijajakan asli. Salah satunya dengan menghancurkan butiran beras agar lebih terlihat seratnya. Saya kan langsung giling, ibu gigit aja, rasa ibu lihat gitu aja. Itu sih Pak gitu. Kalau pasti kalau digigit gimana? Dia agak kenyal, Kalau yang asli dia digigit langsung tahu pecah. Keresahan tidak hanya melanda warga sekitar kios yang diduga menjual beras sintetik. Di Pasar Legi Blitar, Jawa Timur, konsumen lebih selektif memilih beras. Dengan meraba setiap butir beras, mereka berharap terhindar dari membeli beras palsu. Kalau yang lunya itu pasti ada. Dinas terkait hingga melibatkan polisi kemarin, hari ini lapak dagangannya tutup. Hingga kini Polres Bekasi Kota dan Polsek Bantar Gebang telah memeriksa 2 saksi, yakni pedagang nasi uduk dan pemilik kios yang diduga menjual beras sintetis. Polisi juga menunggu hasil uji lab sampel beras yang diambil dari penjual beras. Tim Liputan Trans 7.